Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih seputaran asam lambung dan tentunya masih bersama hobi Mas DJ. Saudaraku, saya akan berbagi tips bagaimana sih kita menghadapi puasa di dalam bulan Ramadan ini supaya puasa kita lancar. Dan sebelumnya saya mohon dukung channel ini, doakan supaya terus berkembang dan berkah tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Saudaraku, jadi pada dasarnya puasa ini sangat membantu proses penyembuhan asam lambung. Karena dengan puasa itu jadwal makan kita lebih teratur. Puasa di bulan Ramadan itu wajib bagi setiap umat muslim. Nah, tapi kan sifatnya kondisional. Jika kondisi Anda masih terlalu lemah, jika masih terlalu sensasi atau gejala yang dirasakan masih terlalu berat, lebih baik Anda konsultasi dulu dengan dokter Anda. Tetapi jika Anda yang memang sudah mulai masa pemulihan dengan berpuasa, insya Allah cepat sekali Anda bisa sembuh. Tapi jangan seperti saya dulu. Saya dulu setelah selesai berpuasa, setelah lebaran, itu merasa sudah sehat. Dan ketika sudah merasa sehat itulah makanan apa yang saya lihat saya makan. 2-3 minggu dari setelah lebaran sakit lagi karena tidak bisa mengontrol apa yang ingin dimakan saya makan. Saya merasa sudah sehat padahal belum. Nah, jadi untuk saudaraku semua jangan seperti itu. Untuk orang normal, puasa ini memang ditunggu-tunggu dan ketika menyambutnya pun dengan rasa senang. Nah, karena memang ya puasa ini hanya setahun sekali dan sangat berlimpah ruah pahala di dalamnya. Nah, ketika kita mempunyai penyakit asam lambung ini, itu sangat berbeda jauh dengan orang normal. Kita malah takut, kita malah cemas. Wah, nanti gimana puasa? Wah, nanti kalau enggak kuat nanti gimana? Waduh, ini malah kacau pokoknya. Itu kalau penderita asam lambung. Saya dulu ya begitu. Saya sangat cemas. Saya takut sekali. Namanya berpuasa itu saya takut. Karena saya merasa saya telat makan sedikit saja, paling telat 1 jam atau 2 jam itu, wah rasanya sudah nggak karu-karuan. Ini kok seharian kita tidak makan. Nah, saya berpikirnya dulu seperti itu. Dan itu memang salah. Nah, ketika saya sudah mulai memang masa pemulihan dan saya berpuasa, alhamdulillah di tahun pertama saya ingin puasa, puasa saya sukses. Dan itu tadi saya merasa lebih sehat. Saya merasa lebih sudah sembuh total. Tapi ternyata belum dan itu salah. Saya ketika penerapan apa yang ketika di bulan puasa, ketika sudah lebaran, saya tidak terapkan lagi. Dan akhirnya memang saya sakit lagi. Jadi saudaraku, hati-hati ketika nanti sudah merasa sehat, jangan tergoda oleh sesuatu yang membuat badan kita tidak enak, membuat lambung kita kambuh. Jadi bagaimana Mas tipsnya? Nah, ini saya cerita dulu ya. Waktu pertama, hari pertama puasa, itu memang yang sangat melelahkan sekali, sangat luar biasa. Nah, itu orang normal pun hari pertama, kedua, ketiga ini biasanya yang masih adaptasi dulu. Ini orang normal, apalagi kita yang memang lambung kita sedang dalam masalah. Ya sebetulnya tidak apa-apa, tidak membuat kita wah mati itu tidak, itu hanya perasaan kita saja. Nah, jangan takut seperti itu. Nah, yang jelas posisi di rumah itu sudah pernah saya bilang di video saya sebelumnya, siapkan obat penurun asam lambung. Siapkan obat emah. Kalau saya dulu sering mengonsumsi Proma. Itu memang menurut saya agak cocok di saya. Kalau Anda ya terserah Anda yang mana yang cocok. Dari mulai Anda mendengarkan video ini sampai berpuasa nanti, jangan sampai kambuh. Usahakan sebelum puasa badan kita memang kondisi paling fit walaupun kita masih dalam keadaan sakit. Nah, jadi supaya nanti kalau kita berpuasa itu tidak terlalu parah sensasi atau anxiety yang kita rasakan. Beda halnya dengan kita sudah pernah kambuh, sehari sebelum puasa kita kambuh, terus besoknya puasa. Posisi badan kita masih terlalu lemah, masih terlalu sakit. Itu hindari hal seperti itu. Nah, ketika sahur, makan sahur itu yang memang kira-kira nyaman. Sebelum makan sahur, bangun tidur, kita minum dulu. Nah, minum 1 gelas, baru kita sahur. Ketika kita sudah selesai sahur, minum lagi. Nah, jadi minumnya ini 8 gelas kita usahakan dalam 1 malam. Karena supaya lambung kita merasa lebih nyaman.
Karena jika banyak minum itu kan sangat membantu juga untuk pencernaan. Juga memang badan kita memang sangat membutuhkan cairan. Bagi saudaraku yang memang kerjanya malam, terus siang memang digunakan untuk istirahat, itu usahakan setelah perut kita tidak terlalu kenyang. Mungkin setelah sholat subuh itu bisa kita tidur lagi. Nah, ketika siang hari, jangan sampai melakukan hal-hal yang banyak menguras energi kita, terutama hal-hal yang memang tidak ada faedahnya. Tapi ketika kita harus bekerja, ya bekerja. Tapi kalau memang tidak bekerja atau kita masih hari pertama, biasanya kan kerja juga libur, itu jangan sampai melakukan hal yang memboroskan energi. Kita cukup santai saja. Kalau saya dulu hari pertama itu memang bagi saya memang sangat luar biasa. Jadi saya hanya banyak tidur. Terus terang saya banyak tidurnya daripada tidaknya. Waktu hari pertama, kedua sampai ketiga puasa ini memang sangat bagi saya waktu saya pertama puasa waktu masih kena asam lambung sangat menyiksa sekali. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah. Setelah hari keempat kelima sampai seterusnya saya sudah biasa lagi dan aktivitas pun sudah normal. Nah, ketika siang, nah ini siang tetap kita jaga pikiran, jangan sampai cemas. Biasanya nanti kalau yang penderita asam lambung ini ketika sore, nah sore inilah yang memang banyak sekali ujian. Itu pokoknya sensasi itu semuanya datang. Jadi cemasnya datang, mulai perih-perihnya datang, bergetarnya datang. Itu ketika sore. Tapi jangan takut, nggak apa-apa. Itu perjuangan, saudaraku ya. Supaya kalau kita sudah terbiasa, tubuh kita sudah mulai adaptasi untuk keesokan harinya, insya Allah kita cepat sembuh. Nah, itu yang perlu diingat-ingat, diperhatikan. Jadi jangan takut. Nanti ketika Anda cemas berbegini, jangan takut. Oh, ingat-ingat, kata Mas DJ nggak apa-apa deng, ya memang seperti ini. Jadi santai saja sampai berbuka. Alhamdulillah saya berbuka dengan ya biasa saja lah, tidak cemas, tidak takut. Nah, ketika berbuka itu makan yang kira-kira memang juga bukan pantangan dan sedikit-sedikit kita minum dulu. Nah, setelah kita minum baru kita makan atau makan takjil. Nah, minumnya juga usahakan hangat. Nah, hangatnya seperti yang sudah saya bilang, jangan yang masih panas kita tiup-tiup terus kita minum, jangan seperti itu. Yang kira-kira posisi hangat, tapi kalau kita minum itu tidak perlu kita tiup lagi, kita sudah enak minumnya. Nah, seperti itu saja. Ya, jadi jangan terlalu agak panas, nanti lambung kita malah perih, malah tidak enak, malah begah. Habis makan itu begahnya luar biasa malahan. Nah, terus jangan minum minuman yang berasa dan berwarna. Itu masih tidak enak sekali di lambung. Jangan yang mengandung soda. Pokoknya memang hari-hari apa yang kita tidak makan, yang membuat lambung kita tidak nyaman, itu waktu puasa ya sama saja, tetap kita hindari. Terus ketika malam. Nah, malam ini biasanya ketika kita mulai dari sholat maghrib, sholat isya sampai tarawih. Nah, ini yang perlu dikondisikan. Karena ketika kita nanti sujud atau ketika setelah kita berdiri dari sujud, ini biasanya memang masih ada sensasi. Dan saya dulu pernah ketika imam masih membaca Al-Fatihah, masih rokaat pertama, itu saya hampir pingsan, merasa sudah keringat dingin. Itu pernah saya merasakan seperti itu. Dan itu memang agak membuat saya trauma, tapi saya tetap nekat. Nggak apa-apalah, karena juga nggak pingsan betul kok. Hanya serasa mau pingsan, saya berpikirnya seperti itu saja. Ya, demi memperbanyak ibadah di bulan puasa, saya terus semangat. Nah, ketika kita sudah mau tidur, jadi ketika sudah selesai sholat, kita mau tidur. Mau tidur itu jangan minum banyak-banyak, cukup 1 gelas. Kalau kita minumnya banyak-banyak waktu kita posisi mau tidur, nanti Anda tidak jadi tidur, hanya bolak-balik ke kamar mandi. Dan itu saya alami. Saya dulu salah, berarti satu malam itu harus 8 gelas. Wah, mau tidur saya minum 3 gelas. Alhasil apa? Baru letak sebentar, kamar mandi lagi. Baru letak sebentar, mau ke kamar mandi lagi. Itu membuat kita sulit istirahat. Malah kita susah tidur. Jadi cukup 1 gelas. Nah, terus jalan sorenya gimana, Mas? Nah, ketika kita berpuasa, jalan sorenya, kalau memang posisi badan kita sedang tidak fit, kita tidak mampu untuk berjalan atau berjemur, itu tidak dilakukan dulu, tidak apa-apa. Nah, karena kalau kita berjemur sore,
terus kita banyak bergerak, itu kita akan merasa sangat haus dan itu sangat tidak nyaman lagi. Sudah lapar, perut tidak nyaman, merasa haus pula. Nah, ini menambah anxiety nanti. Jadi takutnya hanya gara-gara hal sepele, laju kita membatalkan puasa di waktu yang belum waktu berbuka. Jadi puasa kita hari itu batalkan eman-eman. Sayang nih, dari pagi kita sudah susah-susah berpuasa sampai sore. Oh iya, kata Mas DJ, harus tetap berjalan, harus tetap berjemur. Ya kan, lihat situasi. Ya, semua itu sifatnya kondisional. Saya berbagi tips seperti ini memang itu posisi kondisi saya dulu yang seperti ini. Nah, kalau kondisi Anda memang berbeda, lakukan apa yang membuat Anda nyaman. Jadi, jangan selalu berpatokan dengan apa yang saya lakukan. Nah, lakukanlah apa yang memang diperlukan Anda sendiri. Nah, seperti itu ya. Kadang-kadang memang keadaan lambung kan berbeda-beda. Oh, saya jalan sore sudah dapat 1 kilo tidak masalah. Ada yang baru dapat 10 meter saja sudah mau pingsan. Ya ada. Nah, makanya pahamilah diri Anda sendiri. Nah, simak terus video dari Hobi Mas DJ dan aktifkan loncengnya supaya Anda terus mendapat info terbaru dari channel ini. Oke, saudaraku, semua itu kita lakukan rutin seperti itu sampai kita selesai berpuasa, sampai kita lebaran. Dan setelah lebaran pun tetap dijaga namanya makanan, pola pikir, dan semuanya kita harus kondisikan sesuai keadaan kita. Dan hindari makanan yang terlalu manis. Kan pernah sudah saya bahas, yang terlalu manis, terlalu asin, terlalu pahit, terlalu gurih, itu tidak nyaman di lambung. Jika Anda buka puasa mungkin kan senang dengan yang manis-manis ini, yang manisnya yang jangan terlalu manis. Lebih baik kita mengolah sendiri apa yang kita perlukan. Dan kalau memang tidak bisa membuat takjil dan memang harus beli, belilah yang kira-kira memang itu nyaman di lambung dan tidak terlalu manis supaya lambung kita tetap terjaga. Oke, saudaraku, mungkin segitu saja tips dan motivasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf karena itu mutlak dari saya dan kepada yang kuasa saya mohon ampun. Jika ada benarnya, sudah sering saya bilang itu memang untuk Anda, insya Allah bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.